betul-betul masuknya itu ingin masuk di FKH, itu sebetulnya ya kalau menurut saya sebetulnya saudara itu cocok menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Ya. Kenapa? Karena dalam dunia kedokteran hewan makan, saudara dari yang cerita nanti kita sore hari ini berbicara dengan produk-produk hasil peternakan, mulai dari daging, susu, telur, sudah pasti jadi uang. Ya. Lalu kotoran saja, bulu saja, tulang saja bisa menjadi. Jadi artinya sebetulnya tidak ada yang terbuang dari dunia bisnis usaha peternakan. Ya. Itu pertama. Jadi kalau saudara betul-betul punya jiwa entrepreneur, sebetulnya saudara tidak salah masuk di sini. Yang kedua, saudara masuk di kedokteran hewan, itu ada kelebihan. Kelebihannya adalah karena ini adalah profesi, saudara paling jelek, saya ngomong paling jelek ya, paling jelek, saudara tidak bekerja pada perusahaan ataupun saudara tidak bekerja pada instansi pemerintah, saudara masih bisa buka praktek. Dan sekarang ini dengan orang mungkin populasinya semakin meningkat, kesadaran orang tentang untuk hiburan atau stres dan sebagainya tinggi, itu buka praktek hewan sekarang secara umum bagus prospeknya. Jadi laris. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ini hukum pasar berlaku, supply and demand. Ya. Jadi kenapa sekarang ini fakultas kedokteran hewan banyak yang terlahir dari universitas perguruan tinggi yang lain. Kalau nggak salah, saat ini kurang lebih sekitar ya hampir 20 fakultas kedokteran hewan yang ada di Indonesia. Ya. Saya ngobrol dengan ketua VDAI, Pak Munawaroh, terakhir itu banyak sekali yang ingin mengajukan berdirinya fakultas-fakultas baru kedokteran hewan. Ya. Dan saya ngobrol terakhir dia itu hampir ya, kurang lebih sekitar 20-an hampir. Ya. Hampir sekitar 18. Jadi artinya berarti kan hukum ekonomi berlaku. Kenapa kok itu dimunculkan, artinya kok adanya fakultas kedokteran hewan baru, ya berarti ada permintaan kan jumlahnya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kelebihan saudara masuk di kedokteran hewan Universitas Erlangga, ya mungkin sebagian besar saya yakin tidak mendapatkan mata kuliah seperti yang hari ini saudara dapatkan. Kenapa? Ya karena di kedokteran hewan secara umum yang lainnya, ya, secara umum sekali lagi berarti kebanyakan, itu tidak ada divisi atau bagian peternakan di Fakultas Kedokteran Hewan di universitas. Karena memang mungkin di fakultas lain, di universitas lain mungkin ada fakultas peternakannya. Sehingga kalau itu disampaikan berarti dari overlapping, tumpang tindih dengan. Tapi kedokteran hewan karena tidak ada fakultas peternakan, saudara diberi bekal tentang tidak hanya tentang kesehatan hewan, memang backbone di kedokteran hewan adalah di kesehatan hewan, tetapi saudara dibekali juga ilmu tentang peternakan. Jadi seperti yang hari ini saudara dapatkan, ya, ini adalah salah satu mata kuliah di. Jadi saudara nanti untuk semester berikutnya ketemu dengan saya lagi. Dan insya Allah PJMK-nya adalah saya tentang bagaimana cara melihara hewan ternak yang baik benar, bagaimana tentang ilmu genetika dan sebagainya, saudara nanti akan dapatkan di semester berikutnya. Yang ini sekali lagi, yang ini tidak didapatkan di Fakultas Hewan. Ya. Itu yang kelebihan dari kedokteran hewan UNER, anak-anakku semuanya perlu saudara ketahui itu. Jadi saudara dibekali tentang dunia peternakan. Cara melihara yang baik benar itu bagaimana. Ya, bisa mengobati saja, tapi saudara
dibekali untuk itu secara lebih lengkap. Itu ya. Itu aja anak-anak semuanya yang bisa sampaikan nanti sambil jalan ya, terutama nanti kalau kita sudah offline, saya lebih banyak akan memotivasi saudara ya, karena saya lebih senang motivasi mahasiswa. Baik, topik hari ini adalah sebagai minggu pengganti produk-produk hasil peternakan. Jadi produk-produk hasil peternakan yang kita ceritakan hari ini tentang daging dan produknya, yang misalnya nanti daging bisa diolah menjadi nugget, bakso, dan susu dan produknya, apakah menjadi Yakult, yogurt, pasteurisasi, dan sebagainya, ayam, telur, dan produknya, dan sebagainya. Berbicara tentang daging, daging dibedakan ada dua, daging merah dan daging putih. Biasanya daging putih itu dari golongannya unggas. Itu masuk di daging. Selain itu umumnya masuk di daging. Jadi kalau saya perhatikan daging merah atau red meat, ya daging-daging yang berasal dari sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ini masuk di sini. Sedangkan daging putih ya dari ayam, ya, itik, ya, burung puyuh, nah itu masuk entok, ya, jelas. Kemudian berdasarkan asal hewan, ya daging merah ini dikelompokkan tadi ya, nama-namanya dari saudara nanti ini nama-nama Inggrisnya. Jadi kalau beef berarti saudara nanti kalau misalnya disuruh membeli eh, bahan makanan, ya orang tua saudara di supermarket, biasanya supermarket itu menyembelih. Berarti kalau ditulis beef adalah daging sapi secara umum atau daging sapi dewasa. Jadi daging sapi yang disembelih ya di atas 1 tahun. Tapi kalau fail itu daging sapi anakan atau orang Jawa bilang pedet atau kal. Ya. Jadi 3 bulan ke bawah ini fail. Tapi ada tapinya. Mungkin ya di Indonesia nggak familiar. Karena di Indonesia sapi itu disembelih ya otomatis sudah dewasa, tidak kecil. Ya. Ini paling banyak dijumpai di luar negeri. Memang kalau waktu penyembelihan itu mudah, sama kalau kita ibaratkan eh, ayam pedaging atau broiler yang nanti kita bahas dulu ya di akhir-akhir slide. Dibandingkan dengan ayam kampung, ya dagingnya tentunya pasti akan lebih empuk, lebih lembut. Ayam pedaging atau broiler dibanding ayam kampung. Ya, karena ayam pedaging atau broiler itu kan disebutnya singkat, ya dipotongnya singkat. Sekitar 1 bulan sudah panen. Dengan ayam kampung biasanya ya sudah umurnya lebih tua dari itu. Sama seperti tadi kembali ke daging. Ya secara ya pasti akan lebih empuk, lebih lembut daging dari sapi yang muda. Kemudian mutton, ya atau mutton terserah. Ini adalah daging domba, ya tepatnya domba dewasa. Sedangkan kalau yang muda, lamb. Kemudian chevron, ya untuk daging kambing atau goat, ya goat, kambing. Kemudian kalau untuk babi, ya ini saudara terutama yang muslim, saudara kalau di supermarket dijumpai kata-kata ini berarti saudara harus hindari. Karena kita sebagai orang muslim, ya tentu diharamkan untuk makan daging babi. Tapi saudara yang non muslim silahkan. Jadi kalau saudara jumpai istilah-istilah ini, mulai dari pork, bacon, lard, ini adalah daging babi. Nah ini mulai dari pork, berarti ini adalah daging babi yang lemaknya terendah. Sedangkan kalau bacon, ya, lemaknya sedang. Sedangkan lemaknya yang tertinggi ini di lard. Jadi kalau saudara jumpai, terutama yang non-muslim, mau beli yang tulisannya lard,
berarti adalah daging babi yang lemaknya sangat tinggi. Kemudian berikutnya, ini adalah gambaran untuk di dunia dan Indonesia dalam juta ton untuk daging merah. Ya. Saudara kalau perhatikan di kursor saya ini, ya, tertinggi di dunia adalah suplainya, ya, untuk daging merah adalah daging babi. Ya, sudah perhatikan adalah 66,6 juta ton. Ya. Tetapi kalau saudara geser ke kanan, lihat Indonesia sangat kecil. Ya, karena kita tahu bahwasanya tadi sudah saya sampaikan babi adalah haram untuk orang Muslim. Tentu otomatis ini adalah yang mengkonsumsi adalah yang non Muslim di Indonesia. Yang lahiran di Indonesia kecil dibandingkan dengan misalnya sapi di bawahnya. Ya, gitu. Kemudian yang lainnya baca sendiri. Kemudian berikutnya, tempat dan proses penyembelihan. Tempat untuk penyembelihan, ya, untuk ternak-ternak besar ini, ya, atau daging merah ini biasanya disebut dengan RPH atau rumah potong hewan. Tapi kalau nanti misalnya di slide berikutnya di akhir-akhir, ya, ayam atau unggas biasanya disebut dengan RPA atau RPU, rumah potong ayam atau rumah potong unggas. Ya, paling umum rumah potong ayam. Kemudian untuk di rumah potong, ya, RPH yang modern biasanya sebelum disembelih hewan ternak itu dipingsankan dulu. Jadi tidak dalam kondisi dia tanda petik tersadar. Jadi dia dipingsankan dulu. Misalnya menggunakan gas CO2 atau dilakukan stunning. Ya. Biasanya stunning ini kayak ditembak gitu pada bagian kepala sini, ya, dengan mekanik, ya, tembak gitu, ya, ataupun dengan di strom di elektrik ditembak bagian sini, sehingga dia tembak ini bukan peluru-peluru yang tajam, ya, peluru-peluru tumpul seperti kayak besi gitu, tapi besi yang ujungnya tidak tajam, jadi hanya sekedar memingsankan, jadi pistol, tetapi pistol melukai sampai membunuh, hanya tujuannya memingsankan, jadi ditembak pada bagian kepala sehingga harapannya di sana terjadi pingsan, ya. Kemudian setelah itu baru dilakukan penyembelihan. Karena kembali ke tadi, kita mayoritas adalah negara Muslim, ya, dia banyak orang Islam. Jadi otomatis tidak boleh sampai kebablasan mati. Kalau mati namanya nanti sudah bangkai lagi. Kalau bangkai karena hukum Islam mengatakan itu adalah haram. Tentunya tidak diperkenankan perjualbelikan atau tidak. Kemudian penyembelihan tentunya nanti mengikuti kaidah Islam karena memang kita sekali lagi mayoritas Muslim, ya, kecuali babi, ya, itu dengan memotong lehernya sampai usufagus, trake, vena jugularis, dan juga arteri karotidia terputus. Ya. Jadi itu terputus. Sedangkan pada babi dan tentunya tadi, ya, sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu aturan mungkin kebijakan, saya yakin kebanyakan di RPH pasti itu ada aturannya, SOP-nya, standar operasional prosedur, pasti itu udah tadi dipotong bagusnya, trakenya, vena jugularisnya, dan arteri karotidianya, dan tentunya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau untuk babi tidak perlu dilakukan pemotongan pada itu, ya, cukup ditusuk pada jantungnya. Ya.
Jadi tujuan dipotong lehernya tadi, dipotong subagusnya, trakenya, venanya, arterinya, dan juga habis ditusuk, tentunya adalah untuk mengeluarkan darah sebanyak. Dan darah itu begini, kenapa darah itu diharapkan juga tanda petik dituntaskan, artinya dihabiskan walaupun tidak bisa nol ya, tapi tetap mesti ada, tapi dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Tujuannya tentunya adalah untuk mengurangi pembusukan lebih cepat. Karena kalau dengan adanya darah, ada darah masih banyak itu, risiko daging cepat makin tinggi. Dan tentunya kembali ke tadi, darah itu kan haram bagi yang muslim. Itu. Kemudian berikutnya, setelah darah keluar banyak tadi, ya, kemudian setelah itu dikuliti, ya, kulitnya dilepas, jeroannya dikeluarkan, ya, kepalanya dipotong, bagian bawah juga dipecahkan, maka bagian tubuh yang tersisa, yang berupa daging dan ada yang setelah Oh, dikurangi. pasti partisipannya banyak banget kok, jadi nggak apa-apa sih menurutku. Saya ulangi lagi ya, saya pikir ada yang ya, nanti aja tanya. Jadi saya ulangi lagi, jadi setelah darahnya keluar tuntas, kemudian dikuliti, pas kulitnya, kemudian jeroannya dikeluarkan, ya, kepalanya dilepas atau dipotong, kaki bagian bawah dipisah atau dibuang, maka bagian tubuh yang tersisa yang berupa setelah yang tadi ya sebutkan tadi, yang tentunya hanya daging dan tulang, itulah yang disebut dengan karkas. Ya. Itulah yang disebut dengan karkas. Jadi karkas itu berarti kepala hilang, darah sudah otomatis ya karena disembelih, kepala hilang, kulit hilang, ya, bagian bawah hilang, jeruan hilang, ekor juga hilang ya tentunya ya. Itulah disebut dengan karkas. Sedangkan kalau di ayam bagaimana? Kalau di ayam ya biasanya kepala leher ya. Jadi kalau saudara jumpai di supermarket ya, di ayam terutama kan dibungkus plastik kecil ya, sudah dalam bentuk karkas, ya berarti kepala lehernya hilang, tapi kulitnya tidak dilepas ya, tapi dicabuti bulunya, ya hilang, jeroannya hilang, darah sudah pasti kan kaki atau cekel orang Jawa bilang ya, tempatnya seng bawah itu dipotong, itulah yang disebut dengan karkas. Sedangkan apa itu persentase karkas atau dressing percentage? Ya. Persentase karkas tentunya adalah berat karkas dibagi berat hidupnya dikalikan 100%. Itu dengan persentase. Persentase karkas berarti berat karkasnya berapa dibagi berat hidupnya berapa dikalikan per 100%. Kemudian komposisi daging. Komposisi daging dari dua, ada fisiknya, ya sudah lemaknya, tulangnya, jaringan, ikat, itu adalah fisiknya. Sedangkan kalau secara kimiawi, ya, air, protein, lemak, mineral, itu adalah secara kimiawi. Ya. Yang hubungannya dengan misalnya gampang ngomong nutrisinya, ya, gizinya, itu. Kemudian kandungan gizi daging tadi, ini dari vitamin, ya, protein, ya, ekstrak karbohidrat, mineral, yang paling banyak mungkin biasanya zat dan zinc, ya. Yang notabene zat ini juga sangat diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian berikutnya, seperti saya sampaikan pertama kali di awal tadi, yang saya bilang dari eh, yang terbuang pun bisa jadi uang. Ya.
Jangan sampai, jangan sampai anak-anakku eh, apa itu, bagian apa sih yang sekiranya tidak jadi uang dari bagian hewan ternak, ya. Jadi produk samping pun masih bisa dimanfaatkan, ya. Jadi produk samping ini ada dua, edible dan inedible. Artinya yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Yang dapat dimakan, misalnya hati, jantung, otak, ginjal, limpa, jerohan, ini masih bisa dimakan. Artinya sudah pasti ini jadi uang. Ya. Tapi mungkin ya mungkin di negara-negara maju ini adalah reject, artinya tidak dimakan. Tapi kalau di Indonesia kan ini makanan favorit, ya artinya makanan unggulan bahkan. Jadi saudara yang mungkin penggemar soto jeroan, wah ini kan malah justru favorit kan. Tapi kalau di luar negeri, terutama dengan negara maju ya, luar negeri dalam tanda petik negara maju, nah, yang saya sebutkan ini adalah barang-barang yang tidak dikonsumsi karena memang negara maju ini sebagai buangan juga yang tidak dapat dimakan. Tapi kalau di Indonesia ini makanan favorit sekali lagi, ya. Tapi itu masih bisa dimanfaatkan untuk nanti misalnya ya di negara yang dibuang tadi tanda petik itu masih bisa dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak. Demikian juga yang inedible, yang tidak dapat dimakan pun masih bisa dimanfaatkan. Entah itu digunakan sebagai bahan pakan ternak kembali, ataupun mungkin eh, yang lainnya. Ya, apakah misalnya tulang bisa dibuatkan untuk lem, ya, dan sebagainya. Nanti kita lihat di bagian berikutnya ya, bagian-bagian tubuh dari hewan ternak masih bisa dimanfaatkan untuk juga obat dan sebagainya. Itu masih bisa. Ya. Jadi artinya tidak ada yang terbuang. Kotoran pun bisa jadi uang ya, semuanya untuk pupuk. Ya. Jadi kotoran pun jadi uang. Jadi bahkan kalau saudara itu punya pemikiran suatu usaha ternak yang terintegrasi, harusnya itu seperti ini. Akhir dari suatu peternakan merupakan awal dari suatu pertanian. Akhir dari suatu pertanian merupakan awal dari suatu. Kalau saudara bisa menerapkan suatu usaha yang integrasi, artinya saling mensupport, saudara pasti siklusnya nggak akan habis karena saling dibutuhkan atau saling menggunakan satu sama lain. Saya bilang tadi ada dari satu peternakan, awal pertanian, berarti kan akhir peternakan, misalnya kotorannya dimanfaatkan awal pertanian untuk pupuk. Ya. Sehingga tanamannya subur menghasilkan bahan pakan untuk manusia, bahan makan untuk manusia yang akhirnya misalnya limbahnya dalam tanda petik misalnya sisa-sisa yang tidak digunakan untuk manusia, misalnya tanamannya, ya itu bisa diberikan ke hewan ternak untuk pakan ternak. Ya, makanya kan akhir pertanian bisa digunakan sebagai awal dari suatu panen. Jadi artinya tidak ada yang terbuang, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi anak-anak semuanya. Jadi beberapa contoh bahan farmasi ataupun yang berasal dari hewan ternak. Ya. Contoh nama farmasi misalnya amfetin. Ya. Amfetin ini ternyata didapatkan dari cairan amnion atau ketuban ya, seperti itu. Ini ternyata bisa digunakan untuk mengurangi rasa sakit ya ataupun mual. Demikian juga kolesterol. Ya. Kolesterol ini juga bisa digunakan sebagai hormon seks ya, untuk ya, jadi ada hormon sintetik. Demikian juga yang lainnya ya, kemotripsin ya, dari pankreas untuk penyembuhan luka, kortikosteroid dari adrenal untuk pengobatan shock, anafilaksi shock dan sebagainya. Kemudian kortikotropin, kortison, dioksikolat, ya, asam dioksikolat, epinefrin, ibuprofen, glukagon, heparin, hyaluronidase, insulin,
ya, ekstrak hati dan sebagainya. Ini adalah produk-produk farmasi yang seperti saudara lihat sendiri di layar ini berasal juga dari hewan ternak yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita, apakah untuk anemia, ya, dan sebagainya seperti saudara lihat di tabel ini. Jadi artinya sekali lagi kita bisa memanfaatkan hewan ternak itu untuk kebutuhan manusia. Makanya kan slogan kedokteran hewan kan satwa slogan, ya. Jadi bagaimana kita mengabdi untuk kesejahteraan manusia. Jadi ujung akhirnya tetap untuk para manusia. Jadi kita peternak melihara hewan ternak menghasilkan daging, susu, telur dan sebagainya itu kan juga untuk pemenuhan kebutuhan manusia, untuk protein hewani yang notabene protein sangat dibutuhkan oleh banyak manusia di dunia. Ya. Untuk bagaimana untuk kecerdasan suatu bangsa, ya, itu sangat tergantung juga dari asupan protein yang didapatkan dari atau didapatkan dari hewan ternak tadi. Jadi berikutnya tentang susu dan produk-produknya. Susu dianggap sebagai makanan alami yang mendekati sempurna. Kenapa disebut mendekati sempurna? Karena kandungan nutrisi di dalam air susu itu sangat lengkap sekali. Ya, makanya disebut jadi hampir sempurna, ya. Jadi mendekati sempurna. Kemudian nutrisi yang ada di dalam air susu itu beragam. Ya, jadi komposisinya beragam. Dan berikutnya, semakin meningkat kemajuan manusia, penemuan-penemuan teknologi baru, dan sebagainya, maka cenderung seperti berikut ini. Populasi sapi perah memang cenderung menurun. Tetapi kenapa produksi susunya meningkat? Ya. Jadi logikanya kalau jumlahnya berkurang, hasil produk yang dihasilkan kan mesti turun. Tetapi ini meningkat. Kenapa ini? Nah, ini saudara nanti akan dapatkan di mata kuliah genetika. Salah satunya, ya, salah satunya. Karena begini, kenapa kok produksinya meningkat, tapi ternaknya menurun? Ya karena hasil yang misalnya susunya produksinya yang biasanya, biasanya 1 ekor misalnya dulu itu 7 liter, bisa jadi suatu saat beberapa tahun ke depan bisa menjadi di atas. Demikian juga yang lainnya, produk-produk lainnya. Kenapa itu terjadi? Karena manusia yang pertama ya, kita berbicara genetika, itu melakukan seleksi yang ketat. Sehingga dengan melakukan seleksi yang ketat, maka diharapkan tentu adalah dipilih hewan-hewan ternak yang performanya adalah bagus, yang produktivitasnya bagus, reproduksinya bagus, dan sebagainya. Tentu kedepannya anak-anaknya adalah harapannya juga semakin bagus. Itu dari sisi genetik, ya, yang nanti akan saudara dapatkan secara detail di mata kuliah genetika. Nanti saudara di mata kuliah genetika saya ajarkan bagaimana saudara untuk melakukan seleksi yang tujuannya memperbaiki performa ternak saudara ke depan dan tentunya bagaimana untuk memperbaiki keturunan saudara, anak saudara untuk menjadi lebih baik itu apa langkah yang perlu dilakukan. Saudara nanti akan saudara akan dapatkan saya sampaikan di kuliah genetika.
Jadi kembali ke tadi anak-anak semuanya, bagaimana performa ternak bagus? Sedikit saya masuk ke mata kuliah semester depan yang sudah akan dapatkan. Bocorannya saja, bagaimana hewan ternak itu supaya performanya bagus. Misalnya produksi susunya tinggi, atau produksi telurnya tinggi, atau pertambahan berat badannya tinggi. Kuncinya itu di mana? Kuncinya itu ada tiga. Ini yang disebut dengan segitiga produksi. Saudara akan dapatkan di kuliah semester berikutnya. Tapi saya singgung sedikit saja supaya saudara agak terbuka kerawalannya. Apa itu segitiga produksi? Pertama adalah breed atau genetik tadi. Yang kedua, feed atau pakan. Yang ketiga adalah manajemen. Manajemen ini manajemen apa? Ya, manajemen pemeliharaannya, manajemen perkandangannya, manajemen kesehatannya. Jadi kalau tiga hal ini dilakukan dengan baik, maka tentunya performa ternak tersebut akan juga baik. Tetapi salah satu atau salah dua atau bahkan salah tiga, tiga-tiganya tidak baik atau salah satu saja tidak baik, maka performa ternaknya juga kurang baik. Ya, jadi tiga hal ini memberikan suatu kontribusi yang saling berkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Supaya saudara mudah memahami. Di ayam pedaging yang kita bahas nanti di slide terakhir. Ayam pedaging, saudara tahu ayam pedaging komersial atau broiler itu, yang notabene dipanen dalam umur 1 bulan, bisa mencapai 2 kilogram. Itu terjadi kenapa? Ya karena tiga hal tadi. Jadi kalau ayam pedaging atau broiler itu yang notabene genetiknya memang udah bagus ya, karena jual itu kan udah bagus. Itu saudara pelihara seperti ayam kampung, ya. Saudara misalnya beli anak ayam atau diucik, saudara pelihara seperti ayam kampung, jadi umbaran, ya, jadi lepas, ya, seperti orang kampung itu melihara ayam kan umbaran. Yang saudara nggak tahu umbaran itu, jadi ayam disuruh cari nafkah sendiri, hidup sendiri. Pagi dibuka kandangnya atau buka rumahnya, keluar rumah cari nafkah sendiri, sore pulang masuk rumah atau masuk kandang. Itu umbaran. Jadi kalau di model seperti itu, walaupun bibitnya bagus, bibitnya bagus, ayam pedaging tadi, karena dipelihara seperti itu, umbaran, pakannya juga dari bibit dari sendiri, ya saudara tidak usah menuntut 2 kilo dalam 1 bulan. 1 kilo pun mungkin sesuatu yang sangat berat terjadi. Walaupun genetiknya memungkinkan hal itu terjadi. Kenapa hal itu tidak terjadi? Ya karena salah duanya, ya pakannya tidak bagus, baik kualitas dan kuantitasnya, dan manajemennya juga tidak bagus. Itu. Bagaimana kalau dibalik misalnya ayam kampung? Ayam kampung dipelihara seperti broiler persis, dikandangkan, kemudian pakan hidupnya semuanya pokoknya bagus lah. Pakannya bagus, manajemennya bagus, tetapi ayamnya adalah ayam kampung. Apa yang terjadi? Saudara tidak boleh menuntut dalam 1 bulan 2 kilo. 1 kilo pun sepertinya suatu misi yang sangat berat. Kenapa hal itu yang berat? Ya karena genetiknya tidak memungkinkan terjadi. Walaupun pakannya oke, manajemennya oke, tapi bibitnya, genetiknya memungkinkan itu. Maka otomatis akan terjadi 2 kilo dalam 1 bulan untuk ayam kampung. Itu ya, supaya paham sedikit ya. Nanti saudara nanti semester berikutnya akan diulang lagi seperti itu dan lebih jelas. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi kuncinya ada tiga itu. Tapi kalau saudara kunci untuk bisnis bagaimana? Nah, bisnis tambah satu lagi, marketing, pasar. Tapi di kedokteran hewan saudara nggak cerita tentang pasar ya. Sudah pasar nanti di sumber aja lah. Oke, jadi kembali ke sini. Jadi contoh ini kenapa kok meningkat ya? Karena memang orang melakukan suatu seleksi dengan ketat, otomatis. Contoh ini di Amerika pada tahun 1956, saudara belum lahir, saya juga belum lahir. Ini produksi hanya 2.000 kg per laktasi. Sedangkan pada tahun 1990
meningkat menjadi 6.300 kg per laktasi untuk seekor. Berarti apa? Ya berarti peternakan Amerika ini antara tahun 56 dibandingkan tahun 90 berbeda. Berbeda dalam hal cara pemeliharaannya, karena mungkin dengan manajemen yang lebih bagus dan memanfaatkan teknologi yang bagus, dan juga di sisi lain genetiknya, seleksi yang ketat. Walaupun strainnya dipelihara sama, misalnya sapi Eva, Friesian Holstein atau Fries Holland, sama bangsanya. Nah, lakukan seleksi yang ketat, maka dihasilkan. Saudara yang belum tahu, laktasi itu masa-masa untuk diperah. Di sapi perah itu, saudara yang mungkin ikut kuliah kemarin ya, siapa itu? Kuliahnya di Greenfield kan kita singgung kan. Jadi sapi perah itu dalam masa laktasi itu berarti masa dia bunting. Pada saat bunting dia itu kan ada masa dia itu dilakukan pemerahan, dan juga nanti pada akhir kebuntingan kemarin dibilang masa kering kandang atau dry season ya. Jadi pada itu tidak perlu diperah ya, 2 bulan terakhir yang mungkin kemarin saya tanyakan, 2 minggu terakhir dilakukan flushing atau steaming up ya. Jadi memang nutrisinya turun, tapi 2 atau 3 minggu terakhir ditingkatkan kembali yang normal kondisi plak. Apa ya, karena untuk persiapan ya melahirkan untuk menghasilkan telur, menghasilkan air susu ya. Dia dan semuanya. Kemudian berikutnya, susu merupakan suspensi koloidal ya, ya solid ya, artinya bahan padat ya, suspensi padat dalam cairan. Jadi susu segar ini tersusun dari, memang sebagian besar dari air ya. Sekitar 88%-nya adalah air. Sisanya adalah SNF atau solid non-fat, artinya bahan padat bukan lemak, dan 3-4% adalah lemak susu. Kemudian susu tadi mengandung bahan padatnya kan SNF plus lemak susu, itu kan sekitar 12%. Yang terbesar adalah solid non-fatnya, yang lebih kecil adalah lemak susunya. Kemudian berbagai spesies, komposisi dan kandungan dari misalnya ini, posisi dari SNF di dalamnya, kemudian lemak susunya, ini sangat tergantung dari spesies juga. Ya. Jadi seperti saudara dengar kemarin kuliah tamu dari Greenfield, ya, sapi Eva atau Fries Holland atau Friesian Holstein, atau mungkin saudara mungkin bayangkan sapi hitam putih, ya, belang hitam putih, dominan yang paling banyak kita jumpai. Itu memang sapi-sapi yang secara produktivitas, artinya secara volume, secara jumlah air susunya adalah terbanyak di dunia. Ini bangsa sapi perah yang produksi air susunya tertinggi per ekornya adalah sapi-sapi Eva dibandingkan bangsa-bangsa sapi yang lain. Tapi tentu kandungan di dalamnya, ya, kandungan di dalam entah itu SNF-nya, lemaknya itu tentunya berbeda. Makanya kemarin kenapa itu Greenfield kok melihara sapi Jersey juga, kemarin kan separuh kurang sedikit kan adalah Jersey kan, 44% kalau nggak salah kemarin. Itu kan Jersey. Sisa yang terbanyak adalah Eva. Karena dia kan orientasinya untuk arah produksi yang susu olahannya untuk kedepannya itu apa. Itu kan ternyata dibutuhkan sapi jenis Jersey. Karena Jersey keunggulannya adalah lemak susunya lebih tinggi daripada Eva. Ya, lemak susunya lebih unggul atau lebih banyak dibandingkan dengan FH. Itu dan sebagainya, mungkin pertimbangannya seperti itu. Dan tentunya selain faktor pakan ya, pakan itu juga nanti berpengaruh ya. Saudara membuat formulasi pakan terhadap kandungan nanti air susunya pasti akan berpengaruh. Kemudian susu dari induk yang baru melahirkan itu disebut dengan susu kolostrum, atau saudara nanti kalau ada googling Inggris kolostrum, ya kolostrum. Ya. Itu adalah susu induk yang baru melahirkan. Biasanya
susu yang disebut dengan susu kolostrum ini, ya saudara nanti kalau googling bisa aja, itu biasanya adalah air susu yang didapatkan dari induk sekitar 4-5 hari. Itu mengandung susu kolostrum, susu berkolostrum. Ya, susu kolostrum namanya, ngomong seperti itu. Itu biasanya 4-5 hari pertama kelahiran. Makanya gampangnya ngomong, mudahnya ngomong, itu kan 1 minggu di awal. Seminggu di awal, susu berkolostrum. Itu seperti itu. Tapi sebetulnya sekitar 4-5 hari. Makanya kenapa pada saat kering kandang, ya, 2 bulan di akhir itu dalam melakukan pemerahan, lagi di jelang-jelang kelahiran itu dilarang untuk melakukan pemerahan. Nanti kan kolostrumnya terperah, ya anaknya belum keluar. Padahal kan susu berkolostrum itu sangat penting sekali untuk kesehatan kalb atau pedet atau anak sapi tadi. Kenapa kok sangat penting susu kolostrum ini? Karena susu kolostrum ini punya keunggulan dibandingkan air susu biasa yang bukan kolostrum. Makanya kan waktunya hanya terbatas sekitar 4-5 hari aja, atau gampang ngomong 1 minggu di awal aja. Karena susu kolostrum ini kaya akan nutrisi. Jadi kandungan proteinnya, kandungan mineralnya, kandungan lemak ini lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Dan sebaliknya, kandungan laktusnya atau susu gula, ya, susu gula, gula susu, ya, gulanya susu yang disebut dengan laktus, ya, ini rendah. Dan yang lebih urgent lagi ini, imunoglobulin, ya, yang notabene sudah nanti kalau masuk di biru, ya, atau di bagian lain, imunoglobulin ini adalah sebagai antibodi, sebagai pertahanan dari si anak sapi, ya, pertahanan tubuh untuk si anak sapi. Semakin bagus sebagai antibodi lah, seperti itu, imunoglobulin. Ini ada di susu kolostrum. Ya. Jadi kalau fisiknya, jadi kalau dilihat dari fisiknya, wujudnya, air susu kolostrum ini mungkin kalau dilihat dari fisiknya menjijikkan. Ya. Mungkin kalau bagi kita, kalau mau dikonsumsi langsung ke manusia ya, itu mungkin tanda petik menjijikkan. Kenapa kok menjijikkan? Ya karena kental, seperti kayak nanah warnanya, dan juga kadang ada bercak-bercak darahnya. Dan baunya juga lebih tidak enak. Tetapi uniknya, ini malah justru banyak diperjualbelikan. Untuk manusia ya memang tidak berupa langsung fisik seperti ini ya. Kalau mungkin fisik seperti ini ya mungkin manusia nggak mau karena rupanya menjijikan tadi. Sudah dibuat dalam bentuk kapsul. Ini sudah banyak kok. Saya tahu saya ada juga di franchise kan, di Waralab, franchise kan. Di apa itu dibuat kayak multi level franchise. Multi level ya banyak diperjualbeli di multi level kan banyak saya jumpai. Ya, produk-produk dari susu berkolostrum dalam bentuk ya, untuk manusia karena memang kaya akan nutrisi dan antibodi. Kemudian ini kalau dilakukan pasteurisasi ya itu globulin dalam kolostrum akan ini menggumpal. Jadi saudara, pasteurisasi itu susu yang dipanaskan ya. Susu yang dipanaskan ya 60-an NTR, SBNTR. 3 derajat ke atas lah, tergantung metodenya. Jadi kalau pasteurisasinya lama, misalnya 30 menit, ya saudara mungkin yang suhu yang Kunci? bawah kan 65 derajat sekitar itu. Tapi Hah? kalau saudara yang Loh, kunci cepat, Vespa kok di situ? metode pemanasannya biasanya di perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Greenfield atau Nestle dan sebagainya, kalau melakukan pasteurisasi saya akan menggunakan metode yang tercepat. Hanya beberapa detik, tapi suhunya yang lebih tinggi sekitar 80 derajat. Terus, ya, seperti itu. Itu berarti pasteurisasi. Tujuan pasteurisasi apa? Adalah untuk sterilisasi. Jadi untuk membunuh bakteri yang mungkin ada di susu. Dan harapannya air susu itu juga lebih
lebih alas daripada kondisi normal. Kemudian berikutnya, susu sebagai bahan pakan. Jadi karena padat nutrisi yang berkualitas tinggi atau high nutrient density. Jadi tadi kan disebutkan hampir sempurna atau sedikit sempurna. Ya, jadi karena mengandung lebih dari 100 bahan makanan. Jadi nutrient density itu apa? Jadi konsentrasi nutrien utama yang ada hubungannya dengan nilai kalori dari suatu pangan, bahan pangan. Ya. Jadi susu mendekati hampir sempurna tadi karena banyak nutrisi yang terkandung di dalam air. Kemudian ini susu mengandung beberapa nutrisi yang penting dengan kalori yang rendah. Kemudian bahan salt susu yang terdiri dari tadi ya SNF dan lemak tadi, solid non fat. Ya berarti kan terdiri dari padatnya berarti kan lemak ya dan SNF. SNF-nya protein, karbohidrat, mineral, vitamin itu di non fatnya. Kemudian lemak susu. Ya. Susu segar itu mengandung sekitar 3-4% dari lemak susu. Ya, jadi lemak susunya itu sangat dipengaruhi oleh tadi seperti disebutkan atau mungkin di tamu kemarin pengaruh oleh bangsanya, misalnya sapi Jersey lebih daripada sapi Eva. Demikian juga mungkin formulasi pakan saudara juga nanti akan pengaruh di sana juga. Kemudian ini merupakan campuran lipid globuli mikroskopik yang tersuspensi dalam susu. Jadi globuli lemak ya dalam bentuk mikroskopik di dalam suspensi susu. Nah, ini memberikan kontribusi terhadap kalori ini adalah 48% kalori dari total susu ini dari lemak. Ya. Dan vitamin larut dalam air yaitu vitamin A, D, E, K ini juga merupakan komponen yang dijumpai di air susu. Jadi lengkap. Ya. Dan saudara, apa itu lemak? Kalau berbicara kita lemak, biasanya kalau kita ngomong lemak, takut. Biasanya kan seperti itu. Ada kolesterolnya dan sebagainya. Uniknya, anak-anak semuanya perlu ketahui, justru dengan keberadaan lemak inilah daging, susu, terasa gurih, terasa enak, aroma yang menarik. Itu karena ada faktor lemaknya. Jadi orang bakar sate, ya, sudah kalau lihat penjual sate itu kan aroma merangsang, enak, nafsu makan muncul. Itu karena ada lemak terbakar. Jadi aroma yang menarik atau rasa nikmat atau gurihnya itu karena faktor dari lemaknya itu. Tapi kalau berlebihan kan ya kembali ke kolesterol ya. Kemudian teridentifikasi kurang lebih 500 jenis asam lemak ya, dan derivatnya, turunannya, mulai dari rantai pendek sampai rantai panjang, mulai dari atom karbon 2 sampai 24. Itu ada di lemak. Berikutnya protein susu. Protein susu ini sekitar 3,5% protein berkualitas tinggi dan merupakan 38% dari total SNF. Dan untuk kalorinya adalah 22%. Ya. Ini dari susu itu sendiri menghasilkan kalori. Kemudian mengandung berbagai macam asam amino yang dibutuhkan. Jadi contoh misalnya salah satu asam amino lisin. Ini adalah asam amino yang mampu menutupi kekurangan dari pangan nabati. Kemudian protein utama susu yang disebut dengan kasein. Jadi kasein ini adalah protein utama. Kenapa disebut protein utama? Ya karena
terbanyak porsinya, ya sekitar 80-an 2%. Ada juga satu mengatakan 8%, ya pokoknya 80-an lah ntar itu. 80-an% ya dari total proteinnya adalah kasein yang hanya terdapat dalam susu. Kemudian protein susu yang selebihnya, sisanya ya sekitar 80% adalah protein whey ya, yang terdiri dari lactalbumin dan lactoglobulin. Jadi yang terbesar adalah kasein. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat dalam susu ini dalam bentuk adalah gula susu tadi yang disebut dengan laktus. Jadi kalau ada pertanyaan, gulanya susu itu apa? Gulanya susu itu adalah laktus. Ya. Kalau mungkin yang kita konsumsi sehari-hari itu terus ya misalnya, ataupun kalau di kue-kue itu terus ya pemanisnya ya, misalnya seperti itu bahan kue, roti dan sebagainya yang kita konsumsi sehari-hari ya itu mungkin uh, terus terus ya seperti itu yang mungkin lebih ya kalau laku mahal ataupun memang begini. Makanya laktus itu mahal. Kemudian merupakan kalau karbohidrat ya 54% dari SNF. Jadi rasa manis dari laktus atau gula susu tadi itu hanya 1/6 rasa manisnya dari gula sukrus. Gula yang kita gunakan itu. Jadi laktus atau gula susunya air susu itu tidak semanis gula yang kita ya. Dan tentunya adalah tidak begitu larut dalam air. Dan inilah merupakan satu-satunya sumber laktus alami. Jadi sumber laktus alami satunya dari air susu. Jadi gula alami laktus ya, dari susu. Jadi laktus ini berperan ya 30% dari total kalori dalam. Berikut vitamin. Ya. Semua vitamin esensial, artinya vitamin utama, itu dalam yang ada di dalam makanan. Jadi vitamin-vitamin utama dalam makanan, bahan makanan, itu terdapat dalam susu. Makanya tadi disampaikan susu itu makanan yang hampir sempurna, karena hampir lengkap. Jadi vitamin yang larut dalam lemak, ya, ini juga ada. Vitamin yang larut dalam air juga ada. Kemudian ini mengulang ya, sama mengulang yang dosen tamu. Lemak susu, jersey, guernsey. Ya. Ini warna air susunya, ini lebih kuning. Jadi kalau dari wujud air susunya, air susunya dari sapi Jersey, Guernsey, dibandingkan dengan air susu yang berasal dari sapi Eva atau Friesian Holstein atau Fries Holland, itu lebih ke kuning-kuningan. Sedangkan kalau air susunya dari sapi Eva itu lebih pucat, lebih lebih lebihnya tidak kuat gitu ya dengan sapi Jersey atau Guernsey. Kenapa? Ya karena salah satunya selain dari lemaknya tadi memang Jersey lebih ya. Ini adalah prekursor vitamin A. Jadi adanya prekursor vitamin A yang ada di situ. Jadi otomatis warnanya prekursor vitamin A atau yang mengandung karotin ya, yang nanti akan jadi vitamin A ya. Itu tinggi. Makanya warnanya seperti itu. Sedangkan kalau di sapi Evra, ya ini adalah pucat. Karena karotinnya sudah menjadi dalam vitamin A. Jadi tidak karotin lagi, tidak prekursor lagi, tapi sudah menjadi vitamin A. Ya, jadi warnanya lebih pucat. Kemudian ini vitamin B, C ini konstan tidak tergantung dalam pakan. Jadi vitamin B, C yang di air susu ini tidak tergantung dari pakan yang sudah berikan. Maksudnya seperti itu. Kemudian vitamin B itu dihasilkan dari
mikroba yang ada di rumen atau lambung sapi. Sedangkan vitamin C, ya, vitamin C ini dibentuk di jaringan epitel. Ya. Jadi vitamin C yang dihasilkan itu dibentuk di jaringan epitel pada jenis-jenis hewan. Kecuali ini, marmot, primata, dan kita manusia tidak. Artinya tidak bisa membentuk. Jadi kenapa kita ya manusia ya kita manusia itu membutuhkan vitamin C dari luar. Kenapa? Ya karena memang tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin C. Sorry tadi saya ngomong C, A, ya. Vitamin C. Jadi kita manusia tidak bisa tubuhnya memproduksi vitamin C. Maka membutuhkan asupan nutrisi dari luar yang ada kandungan vitamin C-nya. Misalnya buah-buahan dan sebagainya seperti itu. Kita tahu bahwasanya vitamin C sangat penting peranannya, terutama untuk misalnya ke arah dan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kebugaran dan sebagainya itu vitamin C. Makanya nggak heran di dunia peternakan, sudah nanti kalau berkecimpung dalam bisnis di peternakan, terutama misalnya di ayam ya, karena ayam itu kebutuhannya sangat besar dan kelihatan. Itu di sana juga vitamin C itu sangat dibutuhkan. Ya. Jadi bagaimana untuk mengurangi atau menekan stres itu vitamin C banyak digunakan. Ya, di dunia unggas itu sangat kelihatan sekali. Vitamin C sangat dibutuhkan. Di dunia pertambangan ikan pun, udang dan sebagainya itu juga sangat dibutuhkan vitamin. Vitamin dan vitamin lain sangat dibutuhkan. Kemudian susu sebagai sumber mineral. Jadi susu juga mengandung mineral kalsium, fosfor, zinc. Ya. Makanya saudara mungkin pernah apa itu orang tuanya atau kakek neneknya mengkonsumsi susu berkalsium ya, ya itu sangat merek ya. Jadi kan itu sebagai untuk osteoporosis dan sebagainya. Kemudian ini jadi untuk osteoporosis dan juga untuk pertumbuhan anak-anak ya. Kemudian susu bukan merupakan sumber Fe yang baik. Jadi bukan sumber zat besi ya, bukan zat besi. Ini bukan. Ya, kurang-kurang bagus ya. Kemudian kandungannya bervariasi tergantung dari pakan. Jadi artinya kandungan mineral ini sangat dipengaruhi pakan yang diberikan. Jadi air susu yang mengandung mineral yang ada itu sangat dipengaruhi oleh faktor pakan yang diberikan. Kemudian konsumsi susu. 80% susu yang dikonsumsi secara umum ya, yang dikonsumsi adalah dalam bentuk susu. Ya, walaupun segar tidak dalam arti setelah diperah kemudian dikonsumsi tidak, tapi susu segar cair yang setelah itu dipasteurisasi. Dipasteurisasi tadi sudah saya sampaikan ya, mau model yang cepat berarti suhunya tinggi tapi cepat. Ada juga yang suhunya rendah ya, 63 derajat sekitar itu kurang lebih, tapi waktunya lama, hanya 30 menit ya, seperti itu. Kemudian mentega, keju, es krim, ya. Ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Artinya ini di luar susu pasteurisasi, berarti sekitar 20% di luar itu. Ya, gitu. Jadi dalam bentuk entah itu mentega, entah itu keju, entah itu es krim, atau susu kental manis, ya, atau susu bubuk, atau fermentasi, yogurt, ya, Yakult, ya, dan sebagainya. Itu adalah produk-produk yang mungkin dari pengembangan dari susu. Jadi saudara mungkin kalau bisnis ya misalnya untuk bagaimana meningkatkan keuntungan atau menekan kerugian yang lebih, saudara harus itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih membuat suatu added value yang meningkat. Jadi nilai tambah yang meningkat. Hanya tidak hanya dijual dalam bentuk segar, habis diperah dijual langsung, tapi mungkin sudah bisa modif, dipasteurisasi, kemudian diberi rasa-rasa dijual. Seperti di keliling itu susu murni, nasi. Nah, sudah kalau dengar seperti itu kan adalah susu-susu yang
tentunya harga jualnya lebih meningkat karena dilakukan pasteurisasi dan diberi rasa-rasa. Ya, daripada susu yang langsung segar tentu harganya lebih murah. Dan juga dalam konsumsi Yakult, Yakult yang notabene hanya tahu segini harganya mahal. Padahal kalau segini itu yang hanya berapa mili itu saya lupa ya, di kulkas ada. Itu kan kalau susu segar kan 1 liternya itu kita beli di peternak perahnya itu sama dengan 1 botol kecil. Artinya dengan kita memodif nilai tambah dari suatu produk sehingga harga jualnya lebih meningkat sehingga otomatis keuntungannya lebih meningkat. Demikian juga telur ya, telur seperti itik, telur yang tidak hanya jual mentah, di asin. Asin tidak hanya asin aja, dimodif dengan rasa-rasa, rasa-rasa rawon, rasa soto, rasa apa. Mungkin sekarang kan sudah banyak uh, telur itik yang diberi rasa-rasa sesuai dengan selera. Artinya berarti bagaimana kita suatu kreativitas untuk meningkatkan suatu nilai tambah added value dari sehingga nilai jualnya meningkat sehingga keuntungan kita semakin meningkat. Kemudian berikutnya, oke dah ya. Berikut ini ya sebagai contoh, saudara ingin membuat suatu mentega, membuat suatu susu penguapan, susu kental manis, es krim. Ini berapa banyak susu yang dibutuhkan? Sebagai contoh ini, untuk 1 kilogram mentega atau butter itu dibutuhkan susu segar 21,2 liter. Ya. Jadi untuk membuat 1 kilogram mentega itu setara dengan 21,2 susu segar, ya kilogram atau susu segar. Ya, jadi perbandingannya tinggi. Sedangkan kalau susu evaporasi itu 2 kalinya. Susu kental, ya saudara mungkin susu kental itu ya 7,4, ya 7,4. Sedangkan es krim yang 4 liter ini 12, jadi sepertiganya. Kemudian berikutnya penanganan susu segar sebelum dijual, ya jadi habis diperah supaya air susu itu awet dan secara kualitas juga bagus. Itu dilakukan hal sebagai berikut. Itu dilakukan homogenisasi, artinya dimasukkan dalam kontainer atau wadah yang biasanya tidak mudah karat, ya. Yang paling gampang ya kalau dari logam ya di krom, ya seperti itu tidak mudah karat. Nah itu yang disebut dengan milk fat, ya, dan dingin dalam kondisi dingin. Kemudian dilakukan pengaduan. Ya, jadi diaduk pelan-pelan, itu seperti itu terus. Homogenisasi ini tujuannya apa? Menstabilkan ini larutan lemak susu supaya emulsinya itu tetap terjaga. Ya. Jadi seperti itu dan supaya ini tidak terpisah, ya, tidak terpisah lemaknya. Jadi kalau mungkin didiamkan tidak diaduk, ya, didiamkan dalam waktu apalagi lama, nanti lemaknya akan mengambang di atas, nyampur, tidak membentuk satu emulsi yang mencampur rata. Ya. Kemudian susu setelah dihomogenisasi tadi kemudian dilakukan pasteurisasi yang seperti sudah disampaikan. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan peraturan pemerintah, susu didefinisikan sebagai sekresi lakteal yang mempunyai kadar lemak tertentu. Misalnya tertentu ini misalnya kadar lemaknya 3 sampai 3,25%. Seperti itu. Biasanya gini. Ini biasanya ya. Saudara kalau misalnya nanti usaha ternak sapi perah dan kemudian sapi perahnya itu air susunya saudara setorkan di misalnya KUD ataupun mungkin mau disetor langsung ke pabrik Nestle misalnya ataupun pabrik Greenfield dan sebagainya misalnya ya. Itu biasanya di sana pasti ada minta persyaratan. Air susu yang disetor itu kadar lemaknya sekian. Ya, sekian itu beri contoh ini misalnya. Makanya diikuti aja aturannya 3 sampai 3,25%. Kemudian SNF atau solid non fatnya, jadi bahan padat lain lemak tidak boleh lebih dari sekian. Misalnya contoh tidak boleh lebih dari 8 sampai 8,5%.
Kemudian bijinya, beras jenisnya, misalnya antara 1,027, 1,029. Jadi biasanya nanti di KUD ataupun perusahaan-perusahaan itu pasti salah satu yang sederhana itu tesnya salah satunya ini adalah BJ, beras jenis ini. Yang paling sederhana dilakukan di awal. Karena jangan sampai nanti air susunya sudah dioplos dicampur dengan bahan lain. Sehingga kualitas susunya pasti akan uh, tidak sesuai. Karena sudah dicampur. Kemudian berikutnya harga, kita masuk ke ayam. Harga daging ayam dan telur itu relatif murah dan dia juga tinggi, dan saya yakin masyarakat awam, artinya masyarakat pedesaan, masyarakat yang mungkin ekonominya bawah, itu saya yakin konsumsi kalau untuk pemenuhan protein hewani ya pasti masuk ke sini. Daging ayam atau telur, atau paling mudah ya telur, karena telur kan bisa dibeli bijian, ya. Dibeli bijian dalam jumlah kecil bisa terjangkau. Beda kalau daging-daging merah tadi, itu kan harganya mahal, ratusan ribu satu. Jadi kenapa kok misalnya di perayaman, ya, jadi produk-produk ayam, entah dagingnya, entah itu telurnya, harganya kok murah dibandingkan dengan daging sapi. Karena di perayaman itu, anak-anakku semuanya, itu saudara tadi udah tahu ya, untuk panennya kan lebih cepat. Ya, jadi untuk menghasilkannya lebih cepat, ya. Kemudian efisiensi produksinya juga sangat tinggi. Makanya bisa sedemikian rupa harganya murah. Coba kalau daging ayam ini ngikuti sapi atau separuhnya sapi aja, peternak kaya rayanya super kaya. Yang sekarang aja naik turun yang mendekati BIP aja masih untung banyak ya. Apalagi harganya separuhnya daging sapi. Ya. Jadi kenapa kok bisa itu ya kembali ke tadi, ke segitiga produksi tadi ya. Dan nanti saya singgung di genetika, kenapa kok ilmunya perayaman, perkembangannya lebih besar atau pesat dibandingkan dengan ternak besar. Nanti saudara akan dapatkan di mata kuliah genetika, nanti akan saya singgung lebih luas di sana. Saya nggak akan cerita sore ini, nanti ini kelamaan. Ya. Jadi intinya adalah sudah dilakukan secara efisien, gampangnya seperti itu ya. Simpelnya adalah jadi untuk memproduksi daging maupun telur ayam itu sudah sangat efisien sehingga bisa menekan biaya operasional, biaya produksi yang lebih dibandingkan dengan ternak-ternak besar tadi. Sehingga harga jualnya lebih murah. Itu aja simpelnya. Jadi mulai dari genetika apa kan tadi sudah ya saya singgung. Berikut tentang industri perunggasan. Jadi kalau kita berbicara tentang industri perunggasan atau di industri peternakan, ya, maka yang industri sesungguhnya itu tanda petik ya diunggas. Nah. Kalau di ternak-ternak besar itu ya bolehlah dianggap industri, tapi itu tadi pemainnya tidak sebesar dan sebanyak di perayaman, diunggas. Ya. Jadi hanya tertentu kalau di ternak-ternak besar. Ya. Ya. Jadi kalau di perunggasan ini betul-betul industrinya sangat besar, cash flow-nya juga sangat besar, perputaran bisnisnya juga sangat cepat. Karena kan telur kan setiap hari menghasilkan, jadi perputaran cash flow-nya juga cepat. Keluar masuknya itu cepat. Ya. Itu di perunggasan. Makanya bedanya gini, anak-anak semuanya. Sebagai saudara gambaran nanti kalau saudara, saya ingin bisnis di ternak besar atau saya ingin bisnis di perayaman.
Saya ingatkan gini, kalau saudara mau bisnis di ayam, yang penting saudara punya uang. Saudara kemungkinan sangat bisa melakukan untuk ini. Tetapi kalau saudara mungkin ternak besar, walaupun saudara punya uang banyak, belum tentu bisa melakukan. Kenapa? Kalau besar ya, sekali kalau besar. Karena kan di ternak besar, yang jualan pakan itu kan belum tentu ada. Karena makanan utama di ternak besar ya hijau, hijauan atau rumput. Itu kan belum tentu ada orang jual ya, kecuali daerah tertentu ya. Seperti kawasan misalnya Malang sekitarnya itu memang ada yang jualan ya, seperti itu kan kerjasama kemitraan. Karena ada yang jual, artinya mitra, peternak-peternak atau masyarakat yang memelihara rumput atau jual rumputnya, seperti itu ada. Tapi kalau secara umum, sekali lagi, secara umum biasanya sulit. Saudara aja coba di Surabaya atau Sidoarjo, kota-kota di kota ya, saudara beli rumput masa ada. Saya yakin banyak tidak adanya. Ya paling yang ada rumput Jepang. Ya kan nggak mungkin ternak saudara kasih rumput Jepang. Tapi kalau saudara beli pakannya unggas di Surabaya pun, walaupun di kota, saya yakin saudara di toko peternakan atau toko-toko eceran pun masih ada. Pakannya ayam itu masih ada kan. Itu bedanya. Artinya maka tadi saya singgung. Artinya apa? Berarti saudara kalau nanti ternak besar, saudara harus perhatikan juga ketersediaan lahan untuk tanaman atau pelihara rumput atau hijauannya. Itu kuncinya di sana. Kalau di ayam saudara tidak usah mikir untuk nanam rumput atau bahan pakannya karena sudah tinggal beli ada. Itu bedanya ya. Itu saya ingatkan mungkin dari sisi itu aja. Dari sisi yang lain nanti kita akan masuk di undang-undang ya, manajemen peliharaan dan sebagainya nanti saya akan jelaskan lebih detail. Kembali ke sini industri penugasan. Ini berkembang industri yang spesialis ya. Jadi spesialis ini misalnya ingin ke ayam, sorry ke daging. Berarti saudara masuk di broiler atau ayam daging. Karena memang orientasinya betul-betul untuk pure orientasi daging. Saudara ingin betul-betul fokus di telur, ya berarti saudara melihara layer atau ayam telur. Walaupun nanti di tuanya bisa jadi daging juga, tapi kan utamanya adalah layer atau bertelurnya untuk menghasilkan telur. Ya, jadi betul-betul sudah dibedakan ini. Ya. Jadi kalau penghasil daging, saudara selain broiler memang tanda petik ya recekannya, walaupun bukan recekan tapi ya jantannya petelur, jadi BUC-nya. Jadi anak ayam yang jantan, jantan ini kan berarti kan tidak bertelur, tidak digunakan untuk menghasilkan telur. Nah, berarti kan harus dipelihara untuk menghasilkan daging. Nah, inilah saudara nanti kalau di lapangan ketemu peternak berbicara atau ngomong saya memelihara ayam jantan, tidak usah ditanya jantan apa, tidak usah tanya, itu pasti jantan telur. Ya, kenapa kok tidak perlu tanya? Ya karena memang di broiler atau ayam daging yang sesungguhnya itu tidak dibedakan jantan dan betina dipeliharanya. Telur biasanya. Tetapi kalau yang jantan yang biara tersendiri tadi, yang peternak bilang jantan itu memang petelur karena harus dibedakan karena yang betina dia gunakan untuk hasil telur. Nah, untuk yang berjantan tadi, untuk hasil daging tadi itu karena petelur itu ya jangan diharap 2 kilo seperti broiler, yaitu lama lah. Itu panen pun umur biasanya sekitar 50-60 hari panennya jantan itu. Dan itu pun enggak 2 kilo ya, 1 kilo, 1 kilo pun itu tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Yang paling banyak itu ya yang ngobrol dengan peternak yang paling banyak itu ya 8-9 ton, ya 50-an hari. Ya kalau ada yang 1 kilo itu ada sih ada, kan sudah bagus pemeliharaan. Tapi secara umum di bawah 1 kilo kurang sedikit. Nah, itu digunakan sebagai pengganti ayam kampung. Ya, jadi kalau saudara mungkin beli panggang atau apa di yang kampung, ada petik tulisannya seperti itu ya kemungkinan kalau apalagi di kota besar itu ya sangat kecil untuk ayam kampung ya. Ya kebanyakan ya ayam-ayam pejantan ini. Kemudian berikutnya juga ayam yang sudah akhir, artinya ayam-ayam telur yang sudah tua, yang
secara bisnis tidak masuk secara hitungan, walaupun masih menghasilkan telur tapi sudah kadang kala, nah itu diupgrade, dijual atau disembelih. Nah ini yang menghasilkan daging juga. Yang saudara dapatkan di soto Lamongan misalnya ya, saudara nanti kalau setelah ini buka puasa ke soto Lamongan, saudara perhatikan itu biasanya adalah dari ayam-ayam petelur yang sudah upgrade, ya, yang biasanya ada butiran-butiran telurnya kan kelihatan masih ada. Itu adalah ayam dari petelur yang sudah upgrade. Atau juga dari itik, ya, ataupun juga entok, ataupun juga dari angsa, ataupun dari kalkun, ataupun dari merpati, ataupun dari puyuh, ini adalah penghasil daging. Tapi kalau puyuh-puyuh yang petelur juga ada. Jadi puyuh yang menghasil telur. Kemudian berikutnya, persentase karkas untuk ayam berdaging. Itu tinggi nak ya. Jadi 67 sampai 78%. Jadi persentase karkasnya tinggi. Jadi 67 sampai 78. Tapi kalau di sapi ya di bawah 50-an ya. Ya 50-an kurang lebih persentase karkasnya. Jadi kalau di ayam tadi apa karkasnya? Kalau di ayam karkasnya berarti kepala leher hilang, bulu sudah pasti hilang, darah pasti hilang karena disembelih ya. Jeroan hilang, ceker atau seng ke bawah itu hilang. Itulah yang disebut dengan karkas yang saudara banyak jumpa di supermarket yang seperti ayam tapi tinggal tanda petik punya aja yang kepala leher hilang, kakinya hilang itu. Itulah karkas ya. Sudah jumpa di supermarket. Jadi ini tergantung dari tipenya, bangsanya, umurnya, kondisi tubuhnya. Ya, tentu kalau yang karkas dari misalnya ayam pejantan tentu pasti akan lebih kecil persentasenya. Kalau ayam-ayam pedaging, betul-betul pedaging, tentu akan karkasnya. Ayam-ayam besar tentunya akan besar. Kemudian bagian edible, artinya yang ini ya dari seekor ayam pedaging, air 75%-nya, energi, protein, lemak, dan juga kolesterol. Berbicara kolesterol, kalau di ayam itu yang paling banyak itu dijumpanya adalah di bagian kulit. Jadi kalau saudara yang mungkin, ya yang mungkin menghindari kolesterol di ayam, ya hindarilah bagian terutama di kulit. Tapi saya ingatkan kepada anak semuanya, sebetulnya, saya ngomong sebetulnya ya, daging ayam dibandingkan dengan dagingnya selain ayam, ya misal daging merah tadi, sebetulnya kandungan kolesterolnya atau lemaknya itu, sorry, kolesterolnya itu adalah lebih rendah di ayam. Ya. Jadi sebetulnya lebih rendah di ayam dibandingkan dengan ternak-ternak dari selain tadi. Tapi kalau sudah sekali lagi menghindari bagian kulit terutama yang tidak. Kemudian berikutnya penyembelian dan pemrosesan ayam. Ini sudah saya koreksi ya. Jadi kalau saudara sudah download dari website ya, di beberapa kota besar cenderung di RPA. Ya. Kalau mungkin sudah download RPH, ya. Kalau membedakan aja. Kalau RPH itu adalah di ternak-ternak besar. Kalau RPA, RPU itu ternak ayam, ya rumah potong ayam. Tapi biasanya RPA. Jadi perusahaan-perusahaan besar biasanya ada RPA, rumah potong ayam. Ya, jadi skala besar biasanya adalah dalam bentuk RPA, rumah potong ayam. Jadi sekali potong dalam bentuk ribuan. Jadi sorry, bukan bentuk. Dalam sehari itu dalam jumlah ribuan. Namun kalau di skala kecil ya bisa skala home industri ya di rumah-rumah potong gitu. Yang skala home industri atau kecil-kecil. Di pedagang basah, kalau jumpai di pasar-pasar basah. Itu kan kadang langsung disembelih. Kemudian bagian-bagian tubuh yang berdaging yang beredar di pasaran ya, terbesar adalah dada, ya, 28%, dada dan paha 18%, sayap 14%, punggung leher, leher bawah ya, seluruhan itu 8% dan jeruan ya remelo di sini 5%. Kemudian ini di ayam ya, proteinnya mudah cerna, kualitasnya tinggi. Kemudian kandungan lemaknya tadi sudah sampaikan sebetulnya lebih rendah dibandingkan hewan lain tadi. Kemudian merupakan sumber vitamin A, kemudian juga vitamin B, tiamin, riboflavin, niacin. Ya. Kemudian konsumsi di dunia dan juga termasuk di Indonesia adalah cenderung meningkat.
Saya yakin nanti setelah ini saudara yang buka di tempat saji fast food, entah itu McD, Kentucky, dan sebagainya yang jenis itu, secara umum yang dijual untuk daging, walaupun ada beefnya, tetap nomor satu ayam. Ya, jadi saudara pasti akan jumpai nomor satu dagingnya pasti ayam. Yang di, ya, itu. Jadi di Indonesia 60% konsumsi daging itu berasal dari beras. Jadi 60% itu yang terbanyak adalah dari ayam atau unggas dan lain. Ya. Yang banyak kita jumpai pada makanan cepat saji, ya, seperti itu. Kemudian kalau di Amerika ini tertinggi di dunia. Jadi bangsa Amerika adalah bangsa yang mengkonsumsi daging ayam tertinggi di dunia per kapitanya. Jadi disebutkan ini adalah 38 kilogram per kapita per tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan Indonesia misalnya, ya hanya 4,2 kilogram per kapita per tahun, atau gampangnya ngomong sepersepuluhnya. Berarti kalau orang Amerika itu makan daging ayam, lauknya nasi. Tapi kalau kita kan makan nasi, lauknya ayam. Gitu. Karena kan nasinya yang banyak, ayamnya yang sedikit. Mungkin orang-orang bugis kan dagingnya yang lebih banyak, ya sedikit dibalik. Kemudian tingkat konsumsi daging, ya, dan juga telur, sudah perhatikan, lihat di tabel. Tadi sudah ya, di Amerika 39 kilogram per kapita per tahun, Indonesia hanya 4,2. Jangan kalau telur, sudah perhatikan ini, kita bandingkan Indonesia yang ada tabelnya aja, ada datanya. Indonesia hanya 46,6 butir ya kapita per tahun, sedangkan kalau misalnya yang terbesar Israel yang saat ini lagi heboh 437 butir per kapita per tahun. Jadi kita sepersepuluhnya dari orang Israel untuk konsumsi telurnya. Kemudian di Indonesia dipasarkan dalam bentuk utuh. Jadi kalau mungkin uh, jumpai di pasar atau supermarket pun, kebanyakan kalau telur yang diperjualbelikan di Indonesia dalam bentuk utuh, dalam bentuk butiran, ya. Dalam entah itu mungkin yang paling banyak dalam kilogram ya memang, tapi maksudnya utuh dalam bentuk wujud telur, ya wujud telur. Tapi kalau di negara-negara maju itu tidak berupa telur utuh wujud telur bulat oval itu, tapi sudah dalam bentuk entah itu cair ataupun dalam bentuk tepung. Kalau bentuk cair ya bentuk-bentuk liquid, ya, ya tapi sudah dipasteurisasi, ya, dan juga dalam bentuk kering, ya, dalam bentuk tepung. Yang mungkin kalau di Indonesia yang kita jumpai ya untuk bahan kue, untuk bahan roti itu dalam apa itu telur-telur yang sudah dalam bentuk tepung yang didatangkan dari misalnya luar negeri. Karena memang kita belum familiar dalam bentuk atau kemudian kandungan kolesterol ini tinggi itu, ini koreksi ya nanti di bawah ya. Ini di bagian telur ini 264 ini 258-nya di kuning telurnya ya udah di bawah juga mirip ya. Jadi intinya adalah kalau saudara menghindari kolesterol atau sejenis itu dari bagian telur, ya saudara hindari pada bagian kuningnya. Ya, kuningnya. Kemudian berat telur ini tergantung dari tipenya, bangsanya, dan umur itu yang menelurkan. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan berat badan itu. Maksudnya gini, jadi sebagai contoh ayam petelur layer ras, ya, ini berat badannya hanya 2 kilo, tapi berat telurnya itu antara 60 sampai 70 gram, ya, per butirnya, dan bisa bertelur 300 butir per tahun. Berarti kan dari setahun yang 365 hari ini 300 butir, berarti kan hanya istirahat sekitar 2 bulan. Makanya daerah secara umum kan hampir ya, saya lagi hampir, kalau sudah waktu bertelur itu kan ayam kan bertelur itu kan bertelur semuanya. Ya hampir, sekali lagi hampir ya. Hampir bertelur, kelihatannya seperti sekali bertelur. Kemudian dibandingkan dengan ayam buras, walaupun ini istilah yang tidak benar, tapi
lazim ya. Buras ini bukan ras atau ayam kampung. Ini telurnya dengan berat badan yang sama, artinya dengan berat badannya yang sama, tapi telurnya hanya beratnya 40 sampai 50 gram misalnya, ya, yang besar. Seperti itu. Jadi artinya walaupun beratnya sama, tapi karena bangsanya beda, telurnya beratnya beda. Demikian juga bangsanya, ya. Mungkin dari telur ayam petelur layer dengan parentnya, ya induknya yang menghasilkan telur dari ayam berdaging itu berat telurnya pasti akan berbeda. Demikian juga umur. Hasilnya umur gini. Jadi kalau umur muda, telur yang dihasilkan dari ayam-ayam yang umur muda, telurnya akan cenderung kecil ya. Tapi kalau nanti dari ayam-ayam yang sudah tua, telurnya akan cenderung ukurannya besar. Ini tanda petik yang normal ya. Tapi nanti yang nggak normal, ya telurnya akan kecil sepanjang masa. Nanti saudara akan dapatkan di semester berikutnya. Kenapa itu terjadi? Nanti saudara akan dapatkan berikutnya. Tapi yang jelas telan saja. Kalau masih muda, kalau kondisi normal, telurnya pasti ukurannya akan lebih kecil. Kalau nanti sudah tua, ukuran atau berat telurnya pasti akan normalnya berat. Kemudian berikutnya, kandungan bahan nutrien dalam butir telur ya. Ini saudara lihat sendiri protein dari telur 6,6 gramnya dalam satu butir ya. Ini ternyata terbesar ini adalah di putih telurnya. Demikian juga sebaliknya, kolesterol yang di telur utuh tadi disebutkan walaupun berbeda dengan di atas tapi kurang lebihnya mirip 213 ya, miligram. Ternyata terbesar itu di kuning telur ya, 213. Kalau disebutkan sebelumnya tadi kan tidak full, tapi di sini disebutkan full. Maka sekali lagi kalau menghindari kolesterol hindarilah di bagian kuningnya. Kalau di putih aman ya, kolesterolnya adalah minim atau hampir tidak ada. Tapi proteinnya tinggi di sini. Jadi kalau saudara ingin mengejar protein, menghindari kolesterol, konsumsi putih telurnya. Ya. Kemudian telur dikaitkan dengan penyakit. Nah, ini sekedar pengetahuan ya. Jadi ada dokter yang melarang misalnya penderita aterosklerosis. Aterosklerosis itu penyempitan pembuluh darah ya. Pembuluh darah, penyempitan diri. Aterosklerosis dan juga penyakit jantung koroner itu dilarang oleh dokter mengkonsumsi telur. Ya. Karena ini ya khawatirkan kolesterolemia meningkat. Tapi tidak serta-merta itu benar. Ya, kalau saudara mengkonsumsinya tidak berlebih. Ya. Jadi kalau saudara mungkin buat butir saja, tidak apa-apa, hari aman-aman saja, fine-fine saja. Tapi kalau kelebihan ya, tapi kalau mungkin saudara lebih tapi hanya putihnya lah itu lain beda. Yang lebih banyak lagi. Karena kan yang banyak tadi kan di telurnya, itu ya. Jadi artinya sebetulnya apa yang dilakukan dokter ini itu tidak bijak 100%. Dilarang itu tanda petik kalau berlebihan. Saya ulangi, kalau dilarang itu berlebihan, misalnya lebih dari 2 butir, apalagi mengkonsumsinya bebas, tidak dipisah. Tapi kalau 3 butir dipisah hanya putihnya saja, yo aman-aman saja, nah. Fine-fine saja. Ya. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa ya, sebagian orang kolesterol ya, dalam makanan ya yang sedang-sedang saja tidak berpengaruh pada kolesterolnya. Ya. Jadi dikatakan bahwa kolesterolemia itu hanyalah gejala atau simptom saja. Jadi untuk PJMK dan PJMK. Jika penyakit jantung koroner itu enggak, ya. Bukan penyebabnya, tapi itu hanya sekedar simptomnya. Ini enak ya. Jadi ternyata kolesterol bisa, PJK ini bisa menjangkiti ternyata pada orang yang vegetarian. Vegetarian ternyata juga bisa kena ini. Artinya bukan serta-merta karena dari telurnya, tapi dari ya, pola hidup secara keseluruhan itu yang mungkin sangat menentukan. Ya.
Kemudian komposisi kimiawi telur ya, mulai dari mengandung protein lemak ya, 11% ya, protein yang terkonsentrasi di putih telurnya atau albuminnya, lemak yang cenderung atau kolesterol yang cenderung di kuning telurnya, ya. Kemudian kerabang ini mengandung mineral-mineral misalnya kalsium karbonat, magnesium karbonat, kalsium fosfat dan sebagainya. Saudara ini kan mengulang lagi ya, saya baca sendiri. Kemudian 34 sistem pemasaran telur. Ya, untuk pemasaran telur di Indonesia telur dijualnya dalam bentuk ini kalau ayam-ayam komersial ya, jadi layer ya, jualnya dalam bentuk kilogram. Jadi jualan telur ayam komersial secara umum di Indonesia adalah dalam bentuk kilogram. Yang notabene isinya 1 kilo antara 16 sampai 20 butir tergantung besar kecilnya telur. Jadi kalau didapatkan dari telur-telur ayam muda yang baru belajar telur ya biasanya 1 kilonya butuh 20-an butir telur. Tapi kalau yang ayam-ayamnya sudah tua ya biasanya 16-17 per kilo. Sedangkan kalau selain ayam layer atau ayam-ayam komersial itu jualnya biasanya butiran ya. Entah itu ayam kampung, itik, ya, dan sebagainya biasanya jualnya dalam bentuk butiran. Makanya kenapa nanti sudah dapatkan di semester berikutnya, saudara kalau ayamnya itu lebih cepat bertelur dilarang karena telurnya akan kecil sepanjang masa itu rugi, lah itu nih ya karena jualnya adalah dalam bentuk kilogram, bukan butiran. Dan juga volumenya, sorry, kapasitasnya itu juga tidak selama puncaknya dibandingkan dengan kondisi normal. Jadi kan juga ada bagus. Nanti akan saya singgung di kuliah berikutnya kenapa itu terjadi dan harus dihindari bagaimana solusinya ya. Sudah akan dapatkan pemeliharaan di MTM. Kemudian di negara besar, negara maju, sorry, negara barat, negara maju, telur biasa dijual dalam bentuk bukan butiran, bukan dalam kilogram, tapi dalam losin atau dosin. Satu losin atau satu dosin 12 butir. Yang biasanya kualitasnya itu ditentukan oleh besar kecilnya telur, ya, itu seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir, sampingan dari unggas adalah bulu. Nah, bulu biasanya dari itik atau angsa dimanfaatkan misalnya untuk sapu, untuk kemucing. Sedangkan kalau yang kasar, bulu-bulu kasar, dibuat untuk sepak atau untuk badminton itu ya, sudah nanti saat ini kan All England. Indonesia finalnya ada 2, tunggal dan ganda putra. Yang saudara nanti bisa lihat hari ini, final All England. Nah, ini shuttlecock atau cocknya itu terbuat dari bulu kasar dari unggas. Bagaimana dok kalau bulu untuk hasil dari RPA, rumah potong ayam yang notabene banyak dan ya, mungkin dibuat untuk kok atau kemuting atau sapu. Jangan khawatir anak-anak semuanya. Di Indonesia, bulu-bulu seperti itu bisa dimanfaatkan kembali untuk bahan pakan ternak. Ya. Jadi tepung bulu ya, yang didapatkan dari bulu-bulu ayam tadi dimanfaatkan untuk pakan ternak kembali. Tapi saya ingatkan, dan saya tidak mengajari jelek, saya ingatkan kalau sekali tepung bulu tidak boleh digunakan terlalu banyak. Jadi nanti akan dapatkan di makanan ternak ya, di makanan ternak. Tapi saya bocorannya saya sebutkan. Tepung bulu tidak boleh digunakan terlalu banyak. Kenapa? Karena daya cernanya rendah. Walaupun secara di lab kan proteinnya akan tinggi. Lagi saya tidak ngajari jelek. Biasanya orang yang jualan bahan pakan yang nakal, biasanya ya saya ngomong biasanya, salah satunya dioplos dengan tepung bulu. Jadi kalau di lab kan, diteskan, proteinnya akan tinggi, tetapi daya cernanya rendah. Kalau seperti itu apa efeknya? Ya karena daya cernanya rendah, walaupun proteinnya tinggi, ya performa ternaknya tidak bagus. Karena yang dicerna rendah. Makanya ini adalah hati-hati, saudara nanti sebagai seorang dokter hewan harus paham ilmu ini. Tapi sekali lagi saya tidak mengajari saudara untuk membujuk seperti yang saya sampaikan, dioplos. Yang seperti itu. Ya. Sudah tahu ilmunya. Itu aja ya, anak-anak semuanya. Kemudian kalau di negara-negara yang maju, negara-negara di luar, ya biasanya digunakan bulu ini untuk ini, industri pakaian. Jadi digunakan untuk bahan, untuk pakaian, untuk selimut dan sebagainya. Itu ya, seperti negara-negara Cina, Prancis, Swiss, Polandia.
negara Eropa, negara Amerika, ini dia memanfaatkan bumbu ini selain untuk tepung dan pakan untuk kembali digunakan untuk bahan pakaian. Itu ya anak-anakku semuanya yang bisa sampaikan. Waktunya sudah